warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah kuliah duha Masjid Al-Hikmah Komplek Angkatan Laut ya, Komplek AL Duren Sawit ya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah. Wajib bagi setiap hamba memujinya, baik dalam keadaan dia menyenangi takdir Allah ataupun dia tidak senang dengan sesuatu yang ditakdirkan Allah. Dia wajib tetap untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang beliau senangi, maka beliau bertakbir dengan lafaz alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Bila beliau sallallahu alaihi wasallam mengalami kondisi keadaan yang tidak menyenangkan, beliau tetap mengucapkan tahmid dengan kalimat, dengan lafaz alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Ya, kalau bahasa Duren Sawit mungkin lu senang ke, lu susah ke, jangan lupa lu muji Tuhan lo, kira-kira gitu. Kalau dipinjam istilah bapak-bapak di Duren Sawit gitu ya. Alhamdulillah ya, saya tidak asing dengan masjid ini ya, karena dulu saya sering sholat di sini dan saya pertama kali ceramah di sini itu darurat sifatnya. Nah, jadi berapa kali tidak ada khatib datang, saya dipaksa sebenarnya jadi khatib. Nah, di sini awal saya. Ada pernah Zainuddin nggak datang, saya dipaksa suruh ceramah dan Zainuddin. Ya, jadi saya dulu tinggal di Permata Duren Sawit dari tahun 2000 sampai 2003 saya tinggal di sana. Kemudian saya pindah ke Rawamangun. Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di surat 9 surat Al-Ma'arij, surat At-Taubah itu ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahr. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan
yang telah Allah tetapkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi itu 12 bulan. Di semua kalender itu angka 12 selalu menjadi angka jumlah bilangan bulan. Betul ya? Apakah itu Cina, Imlek dan sebagainya, selalu tidak ada yang pernah menggunakan atau angka bulannya lebih dari 12 kecuali Indonesia ya, karena ada gaji bulan 13. Tapi kalendernya tetap 12 ya Pak. Dulu Bapak waktu dinas tidak ada gaji 13 ya Pak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah angka 12 itu penetapan waktunya berdasarkan rotasi matahari dengan sistem syamsiah ataukah rotasi bulan yang disebut dengan sistem qamariyah? Karena dalam kalender dunia kan gitu ya, ada yang mengikuti rotasi matahari, ada yang mengikuti rotasi bulan. Apakah dua-duanya? Tidak, satu saja. Yang dimaksudkan 12 bulan tadi adalah mengikuti rotasi matahari berdasarkan Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Ahillah itu kata jamak, kata plural dari hilal. Hilal artinya bulan sabit. Ahillah itu artinya bulan sabit. Itu lebih dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kata Allah, qul, katakan Muhammad, iya, bulan sabit itu mawaqitu linnas, adalah waktu-waktu ibadah bagi manusia. Sehingga seorang muslim diwajibkan oleh Allah melalui ayat itu untuk menggunakan kalender hijriyah yang kita kenal sekarang sebagai tanggalannya dalam transaksi muamalah, ya, dalam jual beli, bikin kwitansi, ya, semuanya harus berdasarkan itu. Tidak benar. Jadi itu duluan, nanti baru matahari belakangan. Tapi bapak-bapak dalam bikin transaksi tidak pernah menyertakan bulan hijriyah ya Pak, karena gajiannya bulan apa Pak? Nah, pasti ya, namanya Pak Mak, namanya Bapak Matre. Baik, jelas. Di antara 12 bulan tadi sudah kita hafal insya Allah, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya, Rabiul Tsani, ya, Jumadil Ula, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, atau Jumadil Akhir kalau bahasa Durun Sawit ya. Ya, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan terakhir adalah Dzulhijjah. Ramadan adalah bulan yang ke-9 sesudah bulan yang ke-8 Sya'ban, ya, dan telah kita lalui, dan hari ini kita masuk pada bulan yang ke-10 yaitu bulan Syawal. Di antara semua bulan tadi di surat 9 tadi kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang Allah haramkan. Ada 4 bulan yang Allah sucikan. Yang dimaksudkan bulan yang diharamkan di sini, maksudnya diharamkan berperang pada bulan-bulan itu. Ya, jadi kalau saya biasa ceramah gini, surat 9 ayat 3 juntu. Juntu berarti diterangkan dan menerangkan. Karena menafsirkan Quran tidak boleh pakai logika ya. Nah, Quran itu kaidahnya apa Pak? Quran ditafsirkan oleh Quran. Maka tidak boleh seorang mengajarkan tafsir sampai dia hafal Al-Quran lebih dulu. Dan dia tahu mana ayat umum, mana ayat khusus, mana ayat yang global dan mana ayat yang terperinci. Ya. Yang dimaksudkan bulan haram adalah bulan di mana kita diharapkan berperang padanya. Ya, lihat surat 2 Al-Baqarah
ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan-bulan yang diharamkan berperang padanya, yaitu 4 bulan. Dalam Quran Allah tidak pernah menerangkan bulan-bulan apa saja. Di Quran tidak ada. Ya, kalau Anda yang biasa membaca Al-Quran, memahami Quran, tidak akan menemukan jawaban. Ya, ada yang nanya gini, Pak, 4 bulan itu apa sih, di surat apa sih? Ibu-ibu kalau nanya kan selalu sisi di belakang. Saya bilang tidak ditemukan, tidak ada penjelasan dari Quran. Akan tetapi ada pada Sahih Bukhari Muslim, kata Nabi, minha arba'atul hurum. 4 bulan yang diharamkan itu adalah thalathun mutawalliyat, 3 bulan berurutan. Kemudian Nabi sambil mengangkat tangan mengatakan, yakni Dzulqa'dah, bulan yang ke-11, Dzulhijjah, bulan yang ke-12, dan Muharram, bulan yang pertama. Berurut ya. Wa syahrul mudhar, dan bulannya orang-orang mudhar yakni Rajab. Jadi bulan haram itu 4 bulan. Yang pertama adalah Muharram, yang kedua adalah Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, dan yang keempat adalah Dzulhijjah. Maka di surat 9 tadi ayat 36 Allah bilang, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman pada bulan-bulan itu. Pertanyaan, para ulama mengatakan bahwa sesuatu yang umum, Allah mengharapkan kita berbuat dosa kapan dan di mana saja ya. Jadi Allah mengharapkan kita berbuat dosa kapan dan di mana saja, semua waktu haram berbuat dosa. Tetapi kalau perkara yang umum disebutkan pada waktu yang khusus, menunjukkan manakala dilakukan pada waktu yang khusus dosanya berlipat-lipat. Paham maksudnya? Jadi berbuat dosa di luar 4 bulan tadi dosanya, tetapi melakukan pada 4 bulan tadi lebih besar lagi dosanya. Sebegitu juga berbuat kebaikan padanya juga besar pula pahalanya. Akan tetapi para ulama berselisih antara Ramadan dengan 4 bulan tadi mana yang lebih utama. Ijma' apa itu? Majmu' aman apa itu? Mayoritas ulama menjelaskan bahwa tentu Ramadan lebih utama dibandingkan dengan bulan manapun juga. Dan Allah dan Rasulnya menamai bulan ini dengan bulan yang sangat istimewa, di mana Rasulullah SAW mengatakan, atakum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan kata syahrun mubarak tidak ada pada bulan selain Ramadan, tidak ada pada bulan selain Ramadan. Maka Ramadan memiliki keistimewaan. Ramadan adalah bulan di antara bulan-bulan Islam memiliki magnet yang luar biasa, yang menyedot perhatian, menyedot energi umat Islam, sampai sejahat-jahatnya orang Islam nampak soleh di bulan Ramadan. Betul ya Pak? Namanya saleh musiman. Ya, jadi orang yang jahat jadi baik, orang baik bertambah baik, gitu ya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kesalihan musiman tadi bertahan nggak sesudah Ramadan? Biasanya sih, ini saya belum bikin riset yang sebenarnya sih. Ya, biasanya berlalunya Ramadan maka berlalu pula kesalihan. Apabila Ramadan telah pergi, dia pergi bersama dengan kesalihan yang sudah kita kumpulkan. Karena mayoritas manusia Islam di Indonesia saya lihat itu seperti yang Allah sebutkan di surat 16 ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha.
Kata Allah, janganlah kalian seperti wanita yang mengurai benang yang sudah dia tenun rapi. Bapak pernah, ibu-ibu pernah tenun nggak? Ibu-ibu jangan banyak ngomong, ibu dengar aja belum tentu paham bagaimana ibu ngomong. Masya Allah. Bu, saya kasih tahu aja, saya orang Ambon, jadi rada galak. Ya, dan saya tidak suka basa-basi, Bu. Karena agama nggak ada ruang basa-basi ya. Ibu selalu mengajarkan dalam beragama nggak usah basa-basi, karena basa bisa dikeringkan pasti keracunan mati. Jadi saya kalau ngomong saklek-saklek aja, karena agama nggak boleh ada ruang abu-abu ya. Ada hitam putih-putih hitam, agama abu-abu gimana sih? Ya. Jadi kalau ibu-ibu mengundang saya ceramah, siap-siap disentil, ya, dan tidak boleh telat, Bu, karena saya kemana-mana nggak telat. Saya orangnya selalu on time, ya. Jadi, baik, kembali ke perkataan tadi bahwa kita seperti kata Al-Quran tadi, mayoritas kita adalah orang yang membuat komitmen dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia membatalkan komitmen itu. Lalu Allah ingatkan kita tadi, kalau kalian sudah bikin komitmen dengan Allah, jangan kalian seperti wanita yang mengurai tenunannya sesudah dia tenun dengan rapi dan kencang sekali. Betul ya Pak? Insya Allah Ramadan kemarin kita banyak menenun ya. Tenunannya mungkin tenun ikat kali ya, atau tenun lombok. Terikat kuat sekali. Tapi kita setelah itu kita mengurai benang tadi sehingga dia menjadi titik zero lagi. Inilah sifat orang, namanya ibadus syayatin, namanya hamba setan. Saya kalau bilang setan itu bukan setan Pak, setan. Jadi ibadus syayatin lawan ibadur rahman. Ya, dalam Quran kata ibadur rahman hanya diulang 2 kali saja. Kata ibadur rahman dalam Quran hanya diulang Allah 2 kali saja. Pertama, Allah mensifati seluruh malaikat itu ibadur rahman, dan Allah sebutkan di surat 43, surat Az-Zukhruf ayat 19. Dan untuk orang-orang beriman yang konsisten di atas keimanannya, ya, dan apabila tersalah segera memperbaiki dirinya, mereka juga disebut ibadur rahman. Seperti yang Allah sebutkan di surat 25 Furqan ayat 63. Di sana Allah katakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana garama innaha sa'at mustaqarra wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan seterusnya. Jadi setelah Ramadan ada orang yang tadinya menjadi ibadur rahman di musim Ramadan, setelah Ramadan dia kembali mengikuti menjadi hamba-hamba setan. Menurut ibu, menurut bapak, posisi kita hari ini ibadur rahman atau ibadur setan, atau tidak dua-duanya? Ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu dulu. Karena yang paling rajin ngaji ibu-ibu biasanya. Hampir semua pengajian paling banyak ibu-ibu. Itu di kuliah Tuhan Sunda Kelapa, ibu-ibu paling banyak.
Begitu juga di Al-Azhar paling banyak ibu-ibu. Di mana-mana ibu-ibu. Bapak-bapak itu memang kena penyakit tahu-tahu ya, tidak tahu sok tahu. Dikasih tahu tidak mau tahu dan tidak pernah cari tahu, namanya suami tahu-tahu. Kalau dikasih tahu sudah tahu gitu. Padahal ditanya hukumnya apa? Diam dia. Kami bukan suami di Duren Sawit, di Rawamangun maksud saya. Suami-suami di sini insya Allah baik-baik sih. Ya, jadi mari kita mengintrospeksi diri kita. Posisi kita di mana? Karena pada hari kiamat, ya manusia itu selalu berada di antara tiga keadaan. Ya, ibu bisa lihat. Jadi kalau toh kita ibadur rahman, boleh jadi kita bisa masuk orang yang peringkat tertinggi, peringkat menengah dan peringkat terendah. Lihat surat 35 Fatir. Allah menyebutkan orang-orang muslim yang berinteraksi dengan Quran dan mengaplikasikan Quran dalam hidupnya itu ada tiga kategori. Tiga peringkat. Lihat surat 35 surat Fatir. Saya lebih suka menyebutkan nomor baru surat. Sebab kalau saya sebutkan suratnya saja, Anda cari bolak-balik nggak ketemu. Ya, jadi saya sejak kecil, karena ibu saya itu keturunan Cina tapi hafal Quran, Bu. Bapak saya keturunan Arab. Kalau orang Arab hafal Quran wajar-wajar saja lah ya. Dan saya dididik menghafal Quran dengan angka-angkanya, termasuk angka ayatnya. Ya. Tadi di surat 35 Fatir, surat ke-35 surat Fatir ayat 32. Jadi 31, 32 sampai dengan 36. Saya bacakan saja yang 32-nya saja. Atau baca dari 29 dulu, 29. Orang-orang mukmin itu dalam beramal dalam beribadah, dalam beramal itu Allah memotivasi mereka untuk bermental pedagang. Jadi kalau ada orang mengutip perkataan Ibnu Sina seorang ulama Syiah bahwa beramal mengharapkan surga itu mental pedagang, dan dia mengatakan ini salah, ini perkataan paling dusta sejagat. Anda lihat di Quran banyak sekali, lebih dari 12 kali Allah menyebutkan hubungan kita dengan Allah hubungan dagang. Ya, coba lihat bahwa dalam Quran banyak sekali Allah menyebutkan hubungan kita dengan Allah itu hubungan dagang. Coba lihat surat 9, surat At-Taubah ayat 111. Jadi mulai hari ini gak usah percaya kata para sufi tadi bahwa beramal mengharapkan surga itu mental pedagang, dan Allah menyuruh kita membangun mental pedagang dalam urusan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Lihat surat 9, ya surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa-jiwa mereka dan harta mereka dengan surga. Jadi kalau Allah menjanjikan surga, Anda beribadah mengharapkan surga yang Allah janjikan, itu ikhlas namanya. Karena ikhlas adalah engkau beribadah karena mengharapkan apa yang Allah janjikan untukmu. Paham? Dan Allah menyuruh kita untuk apa? Dalam beribadah membangun mental awak begitu ya. Ada orang awak di siku ya. Banyak sekali orang awak. Orang awak kalau bicara kunci pandai kali ya. Jadi Allah bilang apa? Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa dan hartanya dengan surga. Saya potong aja ya. Allah bilang wa'dan 'alaiha kan fit Taurat wal Injil wal Quran. Dan itu janji Allah yang benar. Kalau Allah janjikan, kemudian Anda tidak meyakininya, kafir kan? Kafir kan? Apa yakininya Allah berjanji? Paham? Kata Allah, itulah janji Allah yang benar.
yang telah dia tetap dalam Taurat, Injil dan Quran. Lalu Allah bertanya, wa man aufa bi ahdihi minallah, siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Ibu-ibu, jujur aja jawab yang benar, jangan ada dusta di antara kita. Ibu lebih yakin kepada janji Allah atau janji suami, Bu? Antara Allah dan suami mana yang gombal? Ibu tak takut pulang-pulang dimarahin, Bu. Maka Allah bertanya, wa man aufa bi ahdihi minallah, siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Kemudian Allah berkata lagi, fastabshiru bai'akumul ladzi bay'atum bi, maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang Allah adakan dengan kalian. Kalau Bapak Ibu meyakini sebuah transaksi dagang itu untung, Bapak mau ambil nggak potensi itu? Saya tanya Bapak-bapak dulu. Kalau ada sebuah event, ada sebuah momen di mana dibukanya bursa perdagangan dan semua transaksi dagang pasti laku, Bapak-bapak yang sudah pensiun mau ambil bagian nggak? Nah, memang gitu ya, kalian tanya materinya Ustaz udah dia lancar kayak Excel. Ya. Nah, sekarang biasanya kalau Anda mau dagang, kalau orang mau dagang pasti lihat dulu komoditi apa yang kira-kira paling laris dijual kan. Setidak-tidaknya Allah menyebutkan 3 komoditi yang pasti Allah tidak pernah tolak, pasti Allah bayar. Yaitu pertama membaca Al-Quran, yang kedua sholat, yang ketiga adalah sedekah. Tadi surah 35 tadi, surah Fatir ayat 29 dan 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan membelanjakan sebagian dari yang kami rezekikan kepada mereka karena mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Di sini Allah memotivasi kita dengan dagang, bukan? Jadi hubungan kita dengan Allah hubungan dagang, bukan? Cuman bedanya dagang dengan ibu-ibu di pasar, itu kan? Pasar duniawi ya. Ini namanya bursa efek pahala. Paham ya? Jadi Allah bilang apa? Membaca Quran itu dagang, bukan? Sholat itu berdagang, bukan? Dan berinfak itu juga dagang, di mana kata Allah pasti perdagangan yang tidak pernah rugi, karena mitra dagangnya adalah Allah. Maka ada bin ajaib, orang yang menginginkan kebaikan, orang yang menginginkan keuntungan, tetapi saya tanya lagi Pak, ayat itu menjelaskan bahwa transaksi perdagangan tadi hanya berjalan sepanjang Ramadan atau sepanjang hari? Sepanjang hari. Tadi saya jawab bapak-bapak udah pensiun, kalau ada momen, ada event di mana mereka mau ada komoditi yang mereka bisa produksi, mereka jual laku dan pasti laku, mereka mau ambil bagian. Tetapi nanti kalau urusan akhirat, Pak, bapak kok nggak ke masjid lagi? Mati Pak. Ada aja uzurnya, ada aja alasannya. Betul ya Pak? Iya. Kelihatan sekali Pak. Ini namanya pedagang yang bodoh, bukan? Ya, coba lihat. Sementara mesin produksi itu ada pada namanya iman, bukan? Ada pada kemauan, bukan? Nah, maka seorang mukmin yang menginginkan kelak dia bahagia di akhirat, maka dia tidak akan pernah berhenti untuk melakukan transaksi dengan Allah walaupun bazar besar itu telah berlalu. Kenapa? Karena mesin transfer itu tidak akan pernah berhenti tadi kata Allah. Maka di mana